Alah Rismon, Amang tahi. Buat malu kau Rismon, buat malu orang Batak betul. Jangan kau buat lagi akademi. Cukup sudah, cukup. Berapalah parcel, Amang tahi. Tahu nggak parcel itu Rismon? Dalamnya sedikit, tapi kotak pembungkusnya besar-besar, gede-gede. Sudah semua kita kau pernah dapat parcel, tapi nggak seperti ini caranya. Harga diri kita sama dengan parcel. Amang tahi. Agoy, Amang. Itu. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat, sahabat kabar, kita kembali lagi bersama saya, Hotman Siagian, di channel Anak Medan Bersuara. Sengaja di video pertama saya tampilkan teman-teman ya. Jadi di video short juga ada saya tampilkan untuk mengingatkan kita kepada seseorang yang kemarin kita anggap pahlawan kebenaran, pahlawan membongkar kebohongan buat para pelaku-pelaku yang membuat ijazah di pinggir jalan. Namun teman-teman, sahabat-sahabat kabar, ini mengartikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Rismon tidak lagi bersama Dr. Tipa, Roy, dan beserta para pendukung-pendukung dan tokoh masyarakat. Dan uniknya, ini bukan dibuat-buat ya. Seperti kalimat kata Troya. Ya, Troya, T adalah Dr. Tipa, R adalah Roy Suryo, serta apokat yang lainnya. Troya itu diambil dari kata kuda Troya. Kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa lama itu adalah kuda Troya. Kuda Troya itu adalah lambang kekuatan, lambang kemenangan. Semoga Tipa dan Roy Suryo beserta lainnya tetap satu jalan, tetap membuat ketebalan di hati apapun resikonya, apapun katakanlah sesuatu yang membahayakan ataupun iming-iming. Kita sama-sama masyarakat yakin total, bukan 11.000% lagi, jutaan persen, gak usahlah 100% saja. Tetap menyalakan api-api kebenaran untuk membongkar kebohongan yang dilakukan oleh mantan presiden bahkan wakil presiden. Teman-teman, sahabat-sahabat, seperti apa yang kita lihat ketika Mas Gibran, ketika wakil presiden memberikan hadiah parcel kepada Rismon, tiba-tiba pintunya ditutup. Dadah. Tapi ini ada dua loh yang bisa kita simpulkan. Pertama, segampang itu Pak Wakil Presiden dan Bapak Jokowi memaafkan. Padahal beliau ini atau Rismon ini vokal suaranya bagaikan petir di siang bolong, mengaung-ngaung. Dan tiba-tiba dimaafkan. Ada apa sebenarnya? Di satu sisi masyarakat ini berkeyakinan, lihatlah Pak Jokowi begitu baik, Pak Wakil Presiden begitu baik menerima orang yang menghinanya, bahkan seakan-akan kasihnya luar biasa ya. Tapi di balik itu semua, segampang itu Pak Jokowi memaafkan, dan begitu juga Wakil Presiden. Padahal sudah tampak jelas keterangan, tampak jelas barbut atau barang bukti yang membuktikan bahwasanya itu bermasalah. Namun ada juga masyarakat berkeyakinan semakin terlihatlah kebohongan yang ada di jasa tersebut. Bisa saja jadi ada dua yang bisa kita ambil kesimpulan. Masyarakat yang percaya dan mengingat bahwasanya Pak Jokowi sudah dihina, sudah diapain, masih tetap memberikan maaf, terima kasih. Dan ada juga masyarakat berkeyakinan semakin terlihatlah ijazah itu mencurigakan, karena segampang itu untuk dimaafkan dan memaafkan. Padahal Rismon pernah bilang 11.000%. Wow, luar biasa ya. Atau coba kita lihat, memang teman-teman, sahabat-sahabat, kalau uang, mungkin juga kita juga para konten kreator baik pemula, menengah maupun atas, kalau ada uang, mungkin kita bisa berubah seperdetik seperti apa yang terlihat di video ini. Ini dia. Sip. Oke, putar balik. Sip, putar balik. Sip, putar balik. Sip, putar balik. Sip, putar balik. Yuk. Yuk, sini Pak. Jalan. Sip. Ayo, agak kencang dikit. Agak kencang dikit. Agak kencang dikit. Agak kencang dikit. Terus, ya, hop, putar. Melayu ya, sekali lagi ya. Sekali lagi melayu ya. Nanti kalau bisa melari, ini hadiahnya buat Bapak. Semuanya 800 juta. Lari. Yuk, lari.
Lari, lari, lari. Ini bagus deh. Alhamdulillah. Yaudah, Bapak tinggal mantepin aja. Besok tes. Ntar saya tambahin lagi 2 lagi. Jadi semuanya totalnya segini ya. Yuk, duduk. Bagusan, Bu? Beda kan? Nggak saya pegang. Cuma megang duit doang. Berarti semua orang sakit kalau pengen sembuh, obatnya cuma megang duit. Ini juga gitu. Besok suruh datang tak pegangin duit. Bohong deh. Teman-teman, video ini saya ambil dari channel VNC ya, dari teman saya. Memang benar teman-teman, sahabat-sahabat, siapapun orangnya, barangkali kita juga ya. Jadi kita, Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang dengan cara memegang. Nggak dipegang, malah hanya memegang duit. Jadi mungkin seperti itu. Seperti penuturan dari siapa kan kemarin ya, menyatakan bahwasanya Respon memang bolak-balik Medan, bolak-balik sana, bolak-balik sini. Katanya ratusan juta sudah habis. Yang mungkin akibat efek ini satu, mungkin efek ketakutan satu, mungkin efek dari seperti yang dikatakan oleh Michael Sinaga dari channel harian apa ya kemarin ya? Saya lupa teman-teman ya. Jadi dia menyatakan memang benar Respon sudah terhimpit mungkin ekonominya. Jadi supaya balik modal ya dia berbalik arah. Yang tadinya mengatakan ijazah tersebut 11.000% palsu, sekarang menyatakan 1.000.000%. Nggak tahu lah ya. Sorry teman-teman ya. Ini ada pesawat padahal ya udah nggak apa-apa ya. Karena saya nggak make karena ini saya rusak nih. Untuk pengambilan mikrofon saya rusak. Jadi secara langsung pakai HP. Jadi teman-teman, memang uang bisa merusak dan bisa mengubah orang seperdetik pun. Mungkin itu yang terjadi pada Rismon ya. Tapi kita dengar dulu ulasan dari seorang ibu yang memang kemarin selalu bersama Rismon. Ini dia videonya. Beberapa buku yang sudah terbit ini, Jokowi White Paper juga Gibran Endgame, ternyata sekarang tidak lagi Gibran Endgame tapi Rismon Endgame. Saya lihat dia itu dan saya rasakan dia itu kan mempunyai kepentingan karena tekanan ya, tekanan atas apa yang selama ini dia lakukan mengkritisi seorang Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia kan merasa terancam. Apa yang saya alami saat ini merasakan bahwa kekecewaan itu tetap ada, kekecewaan, sedih juga ada, dan merasa kaget juga. Tapi itu tidak menjadikan saya tetap tidak menyurutkan niat saya tetap untuk berjuang, tetap membersamai teman-teman yang masih tersisa ini. Saya juga menginginkan perjalanan perjuangan Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa tetap istiqomah. Dan perasaan saya itu melihat dan mendengarkan apa yang sudah terjadi kepada seorang Rismon. Kecewanya luar biasa, tapi tidak harus berhenti di sini. Tetap saya harus move on, menerima bahwa itu merupakan keputusan dari seorang Rismon, peneliti yang luar biasa, skupnya juga sudah skup internasional. Akhirnya toh dia tumbang dalam kapasitas seorang yang saya anggap peneliti ya, peneliti yang notabene itu berseberangan dengan seorang Jokowi juga Gibran yang sudah membuat buku Jokowi White Paper juga Gibran Endgame. Pada akhirnya tumbang hanya di depan teras tembok ratapan Solo. Di situ sudah terlihat jelas bahwa saya sudah pernah sepil bahwa teras tembok ratapan Solo, siapapun yang sudah ada di sana, di tembok ratapan Solo rumahnya Bapak Jokowi, dialah akhirnya yang istilahnya dalam bahasa Jawa itu nyerondoi ya. Nyerondoi itu ingin meminta belas kasihan, meminta sesuatu hal, dia mau menginginkan permintaan maaf karena merasa bersalah, merasa berdosa dengan seorang yang telah dikritisi, yang sudah dibuka di dalam 2 buku ini. Ini bukunya saya sepil, ini bukunya. Ternyata dia tidak kuat akan tekanan itu. Harusnya dia sebagai seseorang pria yang gentleman harus satrio. Orang Jawa bilang itu satrio, jangan melempem. Bahasanya itu jangan melempem ya. Dalam arti hanya goncangan seperti itu, perjuangannya akhirnya tumbang sebelum perang. Dan akhirnya memang kekecewaan itu saya rasakan untuk saat ini luar biasa. Bahwa
bahwasanya teman-teman yang seperjuangan, yang satu pergerakan, menurut saya banyak yang menghubungi saya merasa kecewa, merasa tidak puas. Berarti selama ini yang pernah saya ajak, saya kunjungi tempat-tempat yang ada di Jogja maupun di Solo. Di Solo itu salah satunya saya diminta sama istrinya Rismon, Vivi, untuk mengantar atau membersamai di KPUD, juga di Polda Polda DIY daerah Jogja. Akhirnya selama ini pengorbanan saya, perjuangan saya dikhianati. Artinya sudah ada dusta di antara kita dan tidak jujur, dan akhirnya memang dia, si Rismon ini tumbang sebelum perang dilakukan. Inilah Bang perasaan yang membuat saya itu tapi tidak akan putus asa. Saya hanya bisa mendoakan bahwa semoga Rismon mendapatkan hidayah ya di bulan puasa ini. Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bahwa apa yang telah dilakukan ini sebetulnya sudahkah dipikir betul-betul? Apakah dia melakukannya dengan kesadarannya diri sendiri? Apakah tidak melihat masa depannya yang sudah mereka lalui dengan perjuangan ini akhirnya juga dikotori dengan pengkhianatan seperti ini? Luar biasa. Akhirnya takluk juga dengan tembok ratapan Solo. Akhirnya minta ampunan, minta pengampunan, juga minta maaf kepada Pak Jokowi, juga relawan-relawannya, ataupun yang biasa disebut dengan termul. Padahal waktu ada sidang CLS di Solo, di PN Surakarta ya, itu Bang Rismon itu sudah dimintai sebagai saksi ahli. Padahal itu baru beberapa minggu yang lalu ya, belum ada 1 bulan seperti itu. Belum ada 1 bulan dan saya menghadiri sidang itu sampai selesai. Akan tetapi sebelumnya itu juga ada semacam mengadakan bedah buku yang ada di Gedung Umat Islam Surakarta. Ternyata penelitian-penelitian di dalam buku ini, Gibran Endgame ini, kok mau ditarik dalam artinya bahwa di sana dalam isi buku ini mau ditarik menjilat ludahnya sendiri, itu tidak benar. Kalau seorang peneliti kalau sudah mengungkapkan apa yang menjadi analisanya, itu tidak mungkin ini salah, apalagi setingkat Bang Rismon itu kan sudah peneliti internasional, kalau saya mengatakan seperti itu, dan sudah tidak abal-abal, sudah tidak kaleng-kaleng. Kenapa mau ditarik lagi? Dan termasuk ini, buku ini kenapa mau ditarik lagi? Hanya ingin meminta sebuah RJ, permintaan maaf. Seperti itu saya rasa harusnya tidak komitmen dengan apa yang sudah dihasilkan, yang sudah disampaikan dalam buku ini. Itu penelitian itu kan real ya. Real dari apa yang diteliti, sudah dilihat dan didengar dan dirasa oleh seorang peneliti. Saya kira analisa itu tidak mungkin salah. Kenapa dinyatakan salah di dalam ini, akhirnya ditarik juga kan bukunya seperti itu tidak betul. Hanya karena keinginan misinya, ingin meminta sebuah permintaan maaf di tembok ratapan Solo. Itu dari awal di Solo itu saya sudah merasakan ada kejanggalan di mana waktu sebelum di PN bedah buku di Gedung Umat Islam, itu saya rasa juga seperti itu. Bukunya yang pertama kali dicetak itu tidak ada namanya doktornya tidak tertulis ini. Tapi yang cetakan yang kedua ini, yang pertama ada tulisannya doktor, yang berikut ini cetakan yang kedua sudah tidak ada tulisan gelar doktornya. Itu yang menjadikan kejanggalan. Yang berikutnya, setiap ada pertemuan baik di daerah, maksud saya di Solo maupun di Jakarta, mengikuti acara-acara pergerakan seperti itu atau pertemuan-pertemuan di Jakarta maupun di Solo, setiap ada momen pertemuan selalu Bang Rismon datangnya telat, pulangnya awal, dan kejanggalan-kejanggalan itu sudah saya rasakan. Dan ini ada apa ini orang, dan pada akhirnya seorang istrinya pun
dalam hal ini mungkin juga membatasi diri ataupun menarik diri di dalam perkumpulan atau circle kami selama ini menjadi aktivis pergerakan. Dia menarik diri hingga pada akhirnya ada sesuatu permasalahan yang memang tidak begitu ini banget, tapi menurut dia, saya akhirnya diblokir. Sudah jelaskan teman-teman yang disampaikan oleh ibu kita ini ya, karena memang dari awal sampai akhir sampai sekarang nih ibu kita ini tetap tegak pemikirannya untuk membongkar kebohongan. Jadi memang dia merasakan keanehan baik lewat mungkin istrinya dari Rismon Sianipar dan sebagainya. Namun yang menjadi kesimpulan buat kita masyarakat Indonesia serta para konten kreator, mari kita tetap bantu Troy, Dr. Tipa, Roy, dan Apokat yang mungkin masih bertahan atau mungkin yang tetap berjalan bersama. Melalui konten-konten kita, mari kita tetap suarakan suara kebenaran, suara-suara keadilan. Walaupun penguasa itu ataupun mantan tersebut masih punya kuasa, punya kekuatan, punya katakanlah tim-tim yang memang sangat luar biasa, tim siluman. Coba bayangkan teman-teman, agak kita sedikit senggol ketika ada aktivis kontras yang ketika selesai membuat podcast ya pada saat itu tentang HAM dan sebagainya, tentang militer dan sebagainya, ketika dia pulang sudah disemprot sama air keras. Bayangkan teman-teman, ketika Baswedan juga ya, kalau nggak salah ya, mantan penyidik KPK, ketika akan melakukan sholat disiram juga sama air keras. Dan ini juga membuat PBB khususnya tentang HAM membuat Indonesia menjadi sangat-sangat terpuruk. Dan dengan perintah Presiden melalui Kapolri akan mencari sesegera mungkin mengungkapkan, menuntaskan. Kita lihat apakah benar siapa yang melakukan ini. Jadi artinya mungkin Rismon terhimpit kekuatan yang dia tidak mampu. Mungkin dari pihak keluarga sudah mengatakan, sudahlah, berpalinglah, biarlah dicaci maki. Seperti yang dikatakan Rismon, saya siap dicaci maki dan siap membantu Polri untuk menjelaskan ini, dengan proses ini, dengan itu. Kau jelaskanlah semua, saudaraku. Namun dengan senjatamu yang sudah kau siapkan, kami akan bangkitkan. Dengan api yang sudah kau siapkan, kami akan kobarkan untuk membongkar kebohongan yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ingat teman-teman, sahabat-sahabat Puraber, setiap hari saya akan tetap menampilkan dan mengupdate tentang perihal Rismon Sianipar. Baik teman-teman, marilah kita tetap bersama untuk menyuarakan, untuk menegakkan keadilan dan membongkar kebohongan dengan kekuatan masyarakat, yaitu satu, dengan doa kita bersama. Sebagai doa dengan berbagai agama ataupun sesuai dengan kepercayaan kita, kita memberikan doa kepada mereka-mereka yang tetap berjalan untuk membongkar kebohongan ini. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.